MJ Listeners, sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua memasuki babak baru yakni pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Richard Eliezer diagendakan akan menjadi terdakwa pertama yang akan mendengarkan tuntutan jaksa. Untuk itu, informasinya akan disampaikan oleh rekan kami, Marcelina Tumundo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo Marcel, selamat pagi. Selamat pagi Febrian dan MJ Listeners. Marcel, jaksa sebelumnya meminta waktu 2 minggu kepada majelis hakim untuk menyiapkan tuntutan Eliezer. Tetapi hari ini masih seminggu dari sidang terakhir. Apakah sudah ada kepastian hari ini sidang tuntutan Eliezer akan digelar, Marcelina? Ya, betul sekali Febrian. Kalau kita melihat agenda persidangan sebelumnya, yakni pemeriksaan Eliezer sebagai terdakwa, sebetulnya jaksa mengajukan waktu selama 2 pekan bagi proses penyusunan tuntutan untuk terdakwa Richard Eliezer. Tetapi kemudian pihak majelis hakim meminta agar waktu 2 minggu itu bisa dimajukan menjadi 1 minggu, sehingga hari ini dijadwalkan Eliezer akan mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Hal ini juga telah kami konfirmasi kepada pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto, yang menyatakan bahwa sesuai dengan jadwal, hari ini Richard Eliezer akan menjadi terdakwa pertama dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua yang mendengarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Rencananya agenda sidang Eliezer akan dibuka pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso. Richard Eliezer juga akan tetap didampingi oleh pihak tim penasihat hukumnya dan ia juga tentu nantinya dapat diberikan waktu selama beberapa hari ke depan setelah mendengarkan tuntutan untuk bisa mengajukan nota pembelaannya ataupun pledoi. Terkait dengan upaya pembuktian terhadap terdakwa Richard Eliezer ini juga sudah dilakukan sejak pertengahan bulan Oktober lalu, di mana untuk terdakwa Richard Eliezer sudah diperiksa sebanyak total 71 saksi dan ahli, serta juga ada beberapa dokumen yang menjadi alat bukti bagi terdakwa Richard Eliezer. Dan selama proses pemeriksaan saksi, baik itu saksi fakta, saksi mahkota, ataupun dari beberapa ahli yang meringankan ataupun memberatkan terdakwa, masih terdapat ada beberapa perbedaan keterangan yang diberikan oleh Richard Eliezer jika dibandingkan dengan terdakwa-terdakwa lain. Misalnya saja ketika Richard menggambarkan soal perintah yang didapatkan dari Verdi Sambo untuk menembak Brigadir Yosua, hal itu masih berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Verdi Sambo, yakni memberikan perintah untuk menghajar Brigadir Yosua. Itu baru salah satu contoh perbedaan pendapat yang kita temukan dalam persidangan. Dan masih ada beberapa lagi poin yang tentunya sudah dicatat dan akan menjadi pertimbangan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menyusun tuntutan pada hari ini. Richard Eliezer bersama dengan 4 terdakwa lainnya didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua atau dengan kata lain melanggar pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Febrian. Baik Marcelina, terkait dengan Richard Eliezer yang akan dibacakan tuntutannya pada hari ini. Lantas untuk terdakwa Putri Chandrawati, apakah juga diagendakan untuk menjalani persidangan? Apakah agendanya dan apakah sidang Putri akan digelar secara terbuka nanti? Untuk terdakwa Putri Chandrawati, hari ini juga dijadwalkan akan menjalani persidangan dengan agenda diperiksa sebagai terdakwa. Dan kalau berdasarkan pernyataan dari pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang akan digelar nantinya pertama adalah sidang untuk Richard Eliezer, barulah setelah rampung pembacaan tuntutan, dilanjutkan dengan persidangan bagi terdakwa Putri Chandrawati dengan agenda yang berbeda. Nah, terkait dengan pemeriksaan Putri sebagai terdakwa, sejauh ini persidangan akan digelar secara terbuka, artinya bisa disaksikan langsung oleh pengunjung persidangan yang datang ke pengadilan negeri ataupun melalui sejumlah sambungan streaming dari berbagai media. Tetapi kalau kita berkaca pada persidangan
khususnya terhadap terdakwa Putri Chandrawati beberapa waktu terakhir, ada kalanya majelis hakim memutuskan persidangan digelar secara tertutup. Alasannya adalah karena memuat konten atau pembahasan terkait dengan detil pelecehan seksual yang diakui dialami oleh Putri Chandrawati. Kita akan lihat bersama apakah nantinya pihak majelis hakim juga akan mempertimbangkan terkait dengan hal tersebut. Karena pendalaman yang akan dilakukan nantinya dalam persidangan akan dimulai dari peristiwa di Magelang, di mana di rumah Magelang itu Putri mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari pihak korban atau dari pihak almarhum Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian tidak hanya kejadian di Magelang saja, tetapi yang akan didalami juga terkait dengan peristiwa sebelum tewasnya Brigadir Yosua, saat Yosua ditembak, bahkan juga setelah peristiwa Brigadir Yosua ini tewas, di mana kita ketahui adanya dugaan untuk merintangi penyidikan terhadap kasus tewasnya Brigadir Yosua ini. Kita nantikan bersama terkait dengan persidangan untuk terdakwa Putri Chandrawati yang diawali dengan persidangan untuk Richard Eliezer ini. Demikian laporan kami dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Febrian, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan kami, jurnalis MGN, Marcelina Tumudo atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salam sehat Marcel dan selamat kembali bertugas.